Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Pagi, Bu. Alhamdulillah kita bertemu kembali ya di dalam kegiatan yang akan kita lakukan, yaitu bimbingan kelompok. Nah baiklah, sebelum kegiatan kita mulai, alangkah baiknya terlebih dahulu kita berdoa. Silakan Calvin bantu ibu untuk memimpin doanya, nak. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan kita ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Doa sukses. Alhamdulillah, semoga dengan diawalinya kegiatan kita dengan berdoa, kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala serta diberikan kelancaran untuk melakukan kegiatan bimbingan kelompok ini. Anak-anak ibu dalam keadaan sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Nah, untuk pembahasan kita atau yang akan kita lakukan hari ini yaitu bimbingan kelompok, di mana bimbingan kelompok ini merupakan suatu kegiatan ataupun pemberian layanan yang dilakukan secara kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok yang ada. Nah, adapun tujuan dari bimbingan kelompok ini yaitu yang pertama agar anak-anak ibu mampu atau berani mengeluarkan pendapatnya. Yang kedua, agar anak-anak ibu mampu bersikap terbuka di dalam suatu kelompok. Yang ketiga, agar anak-anak ibu mampu membina keakraban antara satu dengan yang lainnya, dan juga agar melatih anak-anak ibu untuk mengendalikan diri di dalam suatu kelompok ini, ya, kelompok bimbingan kelompok. Nah, baiklah anak-anak ibu, dan juga waktu yang akan kita laksanakan yaitu 45 menit, dan kita lakukan 2 kali pertemuan, dan kita lakukan di minggu depan 1 kali pertemuan lagi, ya, 45 menit. Pembahasan kita yaitu tentang konsentrasi dalam belajar. Nah, kenapa ibu mengangkat ataupun ibu membahas di bimbingan kelompok ini terkait dengan konsentrasi belajar? Itu karena menurut hasil angket atau AKPD yang telah ibu berikan kepada anak-anak ibu, terlihat di sana kalau hasilnya masih ada konsentrasi belajar anak-anak ibu yang rendah. Maka dari itu, itulah yang akan kita bahas di bimbingan kelompok saat ini, ya. Nah, tujuan pembahasan dari konsentrasi belajar itu agar anak-anak ibu dapat berkonsentrasi dalam belajar, mengetahui bagaimana cara-cara meningkatkan konsentrasi, ya, serta apa saja sih perilaku-perilaku yang menghambat konsentrasi belajar tersebut, ya. Nah, dan juga di dalam bimbingan kelompok ini itu mempunyai asas. Yang pertama adanya asas kerahasiaan, keterbukaan, kesukarelaan, dan kenormatifan. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatannya, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Di mana nanti anak-anak ibu silakan menyebutkan nama panggilannya saja. Setelah itu ditambahkan dengan peranan buah, ya, peranan buah. Begitupun selanjutnya secara berantai. Contohnya, mulai dari ibu, nama saya Oce dengan peranan buah Fir. Jadi dilanjutkan ke yang lainnya, ya. Perkenalkan, nama saya Ferdian Ferdi dan peran saya sebagai ibu. Ya, silakan selanjutnya. Ferdi yang berperan sebagai ibu, dan perkenalkan saya Rian yang berperan sebagai besar. Sebelumnya ada sebagai ibu dan kemudian sebagai bisa, dan saya kemudian berperan sebagai manis. Sebelumnya nama saya pertama Ferdi sebagai ibu, yang kedua Rian sebagai pisang, dan yang ketiga Fija sebagai manis.
Rian sebagai buah pisang, Punja sebagai buah manggis, Karisa sebagai buah jeruk, Iqbal sebagai buah naga, Calvin sebagai buah anggur, Diva sebagai buah semangka, dan saya sendiri Nana sebagai buah mangga. Alhamdulillah, yes. Tepuk tangan semuanya. Berarti kalau bisa dikatakan anak-anak ibu sudah berkonsentrasi ya, mendengarkan perkenalan dari temannya, baik itu nama panggilan ataupun peranan buahnya. Tidak ada yang mendapatkan manusianya. Nah, baiklah anak-anak ibu, kita juga sepakat sebelum kita memulai bimbingan kelompok ini, tentunya kita mempunyai aturan ataupun etika ya, baik itu etika di dalam berpendapat dan juga etika saat mendengarkan anggota kelompok atau teman yang lainnya berpendapat. Baiklah anak-anak ibu, berarti sudah siap untuk memulai kegiatan bimbingan kelompoknya? Siap ya? Yuk semangat pagi terlebih dahulu. Kalau ibu bilang semangat pagi, jawabnya kami siap, kami semangat. Yuk semangat pagi. Kami siap, kami semangat. Baiklah anak-anak ibu, untuk pertemuan bimbingan kelompok di pertemuan pertama ini kita membahas apa tadi? Konsentrasi. Iya, konsentrasi belajar. Nah, menurut anak-anak ibu, apa sih konsentrasi belajar itu? Saya, Bu. Oh, silakan. Dimulai dari sebelah kanan ibu. Kalau menurut saya, konsentrasi belajar itu adalah suatu pemusatan perhatian dalam suatu objek pembelajaran. Iya, benar sekali. Terima kasih ya pendapatnya Rian. Silakan dilanjutkan Anda. Menurut saya, konsentrasi belajar adalah sebuah kemampuan memusatkan perhatian pada suatu objek atau suatu kegiatan dalam berbagai bidang studi atau pembelajaran. Iya, benar sekali ya. Itu pendapat dari anak-anak ibu, di mana konsentrasi belajar yang merupakan pemusatan pikiran dan perhatian terhadap informasi yang diperoleh dari seseorang ya. Nah, baiklah anak-anak ibu, ini tayangan terkait video pendek tentang konsentrasi dalam belajar. Nah, baiklah anak-anak ibu, itulah tampilan video pendek ya tentang konsentrasi belajar. Nah, silahkan anak-anak ibu yang mencurahkan pendapatnya, yang akan mencurahkan pendapatnya tentang video yang telah ditampilkan tadi. Saya, Bu. Ya, silahkan. Nanda. Menurut saya tentang video tadi, ada seorang murid yang terlambat datang ke sekolah dan sampainya di kelas, dia malah tidur. Sepertinya karena terlambat bangun, kurang tidur, akhirnya terlambat dan sampai di sekolah malahan tiduran dan juga melupakan PR-nya sehingga tidak konsentrasi dalam belajar. Ya, itu pendapatnya Diva ya. Silakan selanjutnya Nanda. Pendapat saya tentang video tersebut, seorang siswa yang kurang tidur akibat begadang sehingga menyebabkan siswa tersebut terlambat datang ke sekolah. Ya, terima kasih ya Calvin. Nah, itulah hasil cuplikan ya yang kita lihat tadi. Nah, kira-kira pengalamannya anak-anak ibu, tentunya ada pengalaman ya, pengalaman tentang tidak adanya konsentrasi belajar. Kira-kira seperti apa sih pengalamannya? Gimana ya? Pengalaman saya dalam soal tidak konsentrasi dalam belajar adalah tidak ada motivasi atau niat dalam belajar. Ya. Dan teman sering mengajak keluar, mengajak cabut atau bolos saya pulang, dan sering di kantin. Saya tidak konsentrasi dalam belajar, lalu banyak makan sehingga menyebabkan ngantuk. Nah, sebaiknya itu harus diatasi dengan cara kan kerja mengurangi makannya gitu kan, biar tidak terlalu kekenyangan waktu belajar nantinya kan tidak ngantuk. Jadi waktu istirahat selanjutnya bisa makan lagi.
Ya, silakan dilanjutkan, Karisa. Kalau saya kalau tidak konsentrasi dan belajar itu biasanya karena mata saya minus dan saya juga punya retina. Saya menyarankan untuk memeriksa ke dokter dan memakai kacamata. Pengalaman tidak berkonsentrasi dalam belajar saya adalah sering bermain game di saat menggunakan, kurangnya minat belajar, Ya. perasaan tertekan, Ya, Karisa. Kalau boleh tahu kurangnya minat belajar itu karena apa? karena gurunya terlalu sering memberi tugas. Ya, silakan Nana. Memberi saran. Ya. Nah, seharusnya Taufik bisa membagi waktu saat bermain game dan kapan waktunya belajar. Silakan. Pengalaman saya tentang kurangnya berkonsentrasi yaitu saat saya ingin belajar, teman sebangku saya mengajak saya untuk mengobrol, sehingga saya kurang berkonsentrasi saat belajar. Oh, seperti itu ya. Itu pengalaman dari Nana karena teman sebangkunya mengajak untuk ngobrol ya. Bagaimana responnya Nana? Jika saya tidak menanggapinya, dia menjadi kurang saya nyambung. Oh, seperti itu ya pola pikirnya. Nah, kalau sekarang ini kita saat melakukan bimbingan kelompok ini ada konsentrasinya? Kira-kira yang memunculkan konsentrasi saat ini itu apa sih? Keseriusan. Iya, keseriusan. Ada motivasi dalam bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok, ya terima kasih Rian. Apalagi yang membuat Ananda bersemangat atau berkonsentrasi? Suasana yang tenang. Mungkin yang kita rasakan ini bisa kita terapkan nanti kalau ketika kita balik ke kelas ya. Yang bertanya, pemahaman apa yang anak-anak ibu peroleh dari bimbingan kelompok ini? Nah, silakan di sisi kanan ibu terlebih dahulu. Dalam pemahaman saya hari ini, saya lebih mementingkan konsentrasi dalam belajar, dia mendapatkan nilai yang baik dan tidak membuang waktu dalam sekolah. Dan ada niat dan juga motivasi dalam belajar. Ya, pemahaman yang didapatkan oleh Rian ya. Silakan dilanjutkan. Tapi Pengalaman saya tentang apa itu konsentrasi belajar dan pengalaman teman-teman saya yang tidak dapat berkonsentrasi saat belajar. yang mengetahui ya Delvin ya, pengalaman-pengalaman saya sendirinya, yang milik Delvin ataupun teman-teman yang lain bisa itu untuk menjadi pencegahan buat kita ya Delvin. Silakan dilanjut Nana. Jadi pemahaman baru saya yang saya dapatkan yaitu pentingnya konsentrasi dalam belajar untuk mencapai prestasi yang lebih baik Ya. dan faktor-faktor yang membuat konsentrasi dalam belajar itu menjadi kurang. Terima kasih ya Nana, itu pemahaman yang diperoleh oleh Nana. Yuk sama-sama ya, Ibu berharap kepada Ananda dan Ananda pun bisa untuk dapat berkonsentrasi di dalam pembelajaran. Apalagi sekarang Ananda masih di tahap awal ya, di tahap awal di kelas 10, masih banyak lagi tahapan-tahapannya, nanti ada juga PKL ya, setelah itu ujian akhir. Mudah-mudahan Ananda dapat berkonsentrasi belajar sehingga berdampak ke nilai belajar yang memuaskan. Nah, itu sama-sama kita harapkan. Nah, baiklah anak-anak ibu mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi anak-anak ibu dalam kegiatan bimbingan kelompok kita pada hari ini. Bagaimana sih cara meningkatkan konsentrasi belajar? Ya, itu yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Dan Ibu mengucapkan terima kasih. Silakan Calvin bantu Ibu untuk mengakhiri kegiatan kita dengan berdoa. Terima kasih anak-anak Ibu semuanya